Assalamualaikum Gus Rofiq Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Rofiq Mukhlis atau nama lainnya Cak Rofiq dikenal sebagai Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara BKN Pusat. Sekaligus Cak Rofiq atau Gus Rofiq Mukhlis ini adalah leader dari Nahdien United. Gus atau Cak Rofiq, jenengan kan beberapa hari ini kan viral. Jenengan ini terkenal dengan menjawab pertanyaan itu spontan di khalayak para awak jurnalis. Saya pengen nanya Gus, kemarin yang jenang hadapi itu kan tokoh yang bukan kaleng-kaleng Gus, yang trending dengan ucapan yaitu Prof Mahfud MD yang mengatakan I stand with Said Didu. Nah, Gus Rofiq membalasnya we stand with the truth. Nah, itu viral di mana-mana Gus. Dan Gus Rofiq apa nggak berpikir jauh siapa yang Gus Rofiq hadapi? Selanjutnya, ini yang nggak kalah viral hari ini Gus, beberapa hari ini, yaitu statement satu lagi tokoh bangsa juga Gus, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Profesor Din Samsudin, yang intinya beliau juga mendukung Pak Said Didu. Kurang lebih beliau mengatakan jangan kriminalisasi warga yang kritis, dan ini berpotensi untuk memecah persatuan bangsa dan berpotensi membuat negara dalam negara. Gus Rofiq beranikah juga mengcounter narasi statement dari Prof Din Samsudin yang jam terbangnya juga jauh? Menurut Gus Rofiq Mukhlis, to the point aja. Kalaupun saya sekolah tidak setinggi beliau, saya hanyalah seorang pedagang mangga, membantu para petani dan juga pedagang bakul rawon. Tapi saya tidak pernah gentar untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Sekalipun beliau ini profesor, bahkan saya anggap seorang guru ya. Jadi saya kaget ketika beliau menyampaikan I stand with Said. Gus Dur mengajarkan kepada kita jangan berdiri bersama person-person, apalagi kalau belum pernah melakukan tabayun. Kasus PSN, kasus PIK ini dua hal yang berbeda. Nah, saya menduga beliau-beliau ini mendapatkan bisikan yang kurang baik, yang kurang benar dan kurang tepat, sehingga sampai mengatakan demikian. Bahkan mengatakan Said Didu dikriminalisasi. Padahal kita kalau berbicara hukum ada namanya azas praduga tidak bersalah, baik terhadap Said Didu maupun kepada institusi kepolisian. Negara kita adalah negara hukum. Harusnya beliau seorang profesor mendorong agar penegakan hukum berjalan seobjektif mungkin, bukan menghakimi apalagi membuat kesimpulan bahwa telah terjadi kriminalisasi. Nah, ini adalah menyesatkan bagi saya. Nah, yang kedua, kalau sekelas guru besar kayak mau profesor atau doktor, kalau inputnya dia salah, maka outputnya pasti salah. Maaf tuh, bisa diulangi Gus? Kalau inputnya salah, maka outputnya salah. Nah, beliau ini inputnya dari mana? Kalau dari inputnya dari Said Didu, mohon maaf, yang disampaikan Said Didu itu hampir banyak salahnya. Dan tanda kutip, Pak Said Didu ini punya motif. Dia punya tanah di sekitaran kawasan P. Kalau nggak salah belinya dulu itu di bawah belinya dulu ke warga. Saya dapat informasi ya. Benar tidaknya nanti bisa dikonfirmasi. Belinya di bawah 10.000. Masya Allah. Nah, maka dari itu saya sangat menyayangkan ketika seorang guru besar yang menjadi panutan kita yang selalu berbicara bahwa hukum adalah panglima tertinggi di negeri ini. Siapapun mau terkenal, mau Said Didu itu tokoh publik kayak tokoh aktivis kayak tokoh pergerakan, hukum berlaku sama, tidak boleh pandang bulu. Ketika dia menyampaikan melalui ucap-ucapan dan disiarkan secara langsung di media, maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan ketika ada warga negara yang merasa dirugikan atau dicemarkan. Itu Gus Irfan. Oke, tadi Gus, Pak Prof Din Samsudin kan juga mengatakan ini bisa berpotensi memecah persatuan bangsa. Menurut Gus Rofiq? Nah,
kalau berbicara terus tujuan memecah belah, meriksa orang kok dianggap memecah belah. Padahal polisi memeriksa saudara Said Didu ini adalah atas dasar aduan dari masyarakat, atas dasar laporan dari masyarakat. Kalau polisi tidak memeriksa, kalau polisi tidak menindaklanjuti laporan dari masyarakat, nanti dianggap polisi ini tebang pilih karena ini tokoh terkenal, sehingga yang bersangkutan tidak diperiksa dan tidak dilakukan penyelidikan maupun penyidikan. Jadi husnudon dong kepada institusi kepolisian, karena institusi kepolisian adalah lembaga resmi yang memang ditugasi negara untuk mengawal proses-proses hukum yang ada di negeri ini. Nah, berbicara kriminalisasi adalah tujuan sesat, tidak pantas seorang intelektual, apalagi beliau ketua umum, pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah, tidak boleh seperti itu. Hukum itu ada tingkatannya. Jika ada laporan, ada aduan, maka polisi wajib dan melakukan penyelidikan. Tentu yang melaporkan juga punya bukti-bukti, punya saksi-saksi. Kan seperti itu, Gus Irfan. Ya. Benar nggak? Betul. Nah, kenapa saya berbicara ini? Saya nggak mau tokoh-tokoh orang-orang hebat ini tersesat hanya karena ucapan dari seorang Said Didu yang insya Allah tanggal 19 akan diperiksa oleh kepolisian. Ya kita harus hormati. Dan kita tidak boleh menghukumi. Kita juga tidak boleh menghakimi bahwa Pak Said Didu itu bersalah. Kita nggak boleh. Karena negara kita menjamin memberikan persoalan hukum harus lebih kedepankan azas praduga tidak bersalah. Tujuan kriminalisasi adalah tujuan yang sangat sesat, dan ini selalu dihembuskan oleh tokoh-tokoh agama yang harus tidak boleh menghakimi bahwa Pak Said Didu itu bersalah. Kita nggak boleh, karena negara kita menjamin memberikan persoalan hukum harus lebih kedepankan azas praduga tidak bersalah. Tujuan kriminalisasi adalah tujuan yang sangat sesat, dan ini selalu dihembuskan oleh tokoh-tokoh agama yang harusnya dia independen, tidak berpihak. Begitu. Nah, yang ketiga, apakah beliau-beliau ini baik Said Didu pernah melakukan tabayun, melakukan klarifikasi, PSN itu berapa luasnya, lalu PIK berapa luasnya, terus kemudian warga yang terdampak itu misalnya karena tidak dibayar atau harganya lebih murah, apakah sudah diklarifikasi ke pihak PIK? Jujur aja Gus Irfan, kita harus bangga sebenarnya punya seorang pengusaha yang dermawan. Ibaratnya kan PSN ini kan tanah yang rusak, yang nganggur, yang harusnya tanah ini mempunyai penghasilan jika diberdayakan. Apalagi proses PSN, proyek strategis nasional ini kan sudah diputuskan bersama, baik DPR, baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Sebelum ditentukan PSN, saya yakin beliau-beliau rapat, termasuk Prof. Mahfud itu tadi, gitu loh. Betul nggak? Loh, Prof. Mahfud ini logikanya gitu. Orang yang ada di pemerintahan gitu. Mohon maaf, Prof. Mahfud saya tidak bermaksud menggurui, tapi kadang-kadang kita ini khilaf, sehingga sampai karena dia sahabat, kemudian kita membabi buta, lalu kemudian sampai mengatakan I stand with Said Didu. Tapi saya menghormati itu hanya Prof. Mahfud. Tapi saya mohon maaf Prof, saya tidak bisa berkata begitu. Saya hanya bisa berkata we stand with truth. Luar biasa Gus Rofiq. Satu lagi Gus Rofiq, saya mau nanya, Bapak Presiden sekarang kita ini kan dulunya adalah Menteri Pertahanan yang prestasinya luar biasa Gus. Untuk ketahanan negara, ya itu kan nggak usah diragukan Gus. Nah, Prof. Din Samsudin tadi juga mengatakan ini berpotensi memecah belah tadi, berpotensi membuat negara dalam negara. Ini kan Astagfirullahaladzim. Negara dalam negara. Saya kadang heran juga kok bisa ngomong negara dalam negara. Urusan PIK, urusan PSN itu ada administrasinya, termasuk di Kabupaten Tangerang, termasuk di Provinsi Banten. Gimana kok bisa PIK? Pengurusannya semua, perizinannya, amdalnya, semuanya nggak ada. Mereka bikin stempel negara PIK, nggak ada. Jadi tuduhan-tuduhan seperti itu kan tuduhan yang sangat menyesatkan. Justru yang bikin pecah belah masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia,
bukan pengusaha yang dermawan ini loh. Ya beliau-beliau sendiri itu yang mengatakan ini kriminalisasi, ini memecah belah, ini negara dalam negara. Apa buktinya negara dalam negara? Gitu loh Gus Irfan. Jadi saya diajarkan sama Gus Dur. Kamu jangan melihat orang itu gelarnya apa, anunya apa. Kalau salah ya salah. Jadi suarakan kebenaran itu nggak perlu ragu, gitu loh. Mohon maaf Gus Irfan, saya makan tidak tergantung pemerintah. Saya makan tidak tergantung orang, saya berdagang, saya berjualan, saya makan dari hal-hal yang halal. Jadi saya nggak pernah takut untuk itu. Saya dibully, misalnya membela PIK atau PSN misalnya, saya nggak masalah dibully. Saya dihina, dimaki, saya malah bersyukur. Kenapa? Karena saya berkomunikasi dua arah. Termasuk saya investigasi ke masyarakat yang katanya tanahnya nggak dibayar, termasuk ada intimidasi dan lain-lain, ternyata nggak ada. Pada kesempatan ini saya sampaikan, monggo kalau memang ada warga yang terdampak, yang dirugikan oleh pihak PIK atau PSN, silakan mengadu ke kami, ke BKN, ke kantor kami BKN, free, gratis, nggak perlu biaya. Kami akan bantu mencarikan solusi dan berkomunikasi. PIK itu mulia loh, bayangkan dia mengeluarkan uang dari koceknya sendiri hampir 30 sampai 39 triliun untuk membiayai tanah atau mangrove yang asalnya 91 hektar akan dijadikan 500 hektar sebagai bentuk edukasi. Ada eco-green, ada wisata penghijauan, terus kemudian ada macam-macam lah. Tentu di situ kan ada penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, terutama di daerah-daerah terdampak itu. Saya berharap tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh yang punya nama, yang punya kapasitas, hendaklah di kasus ini jangan diprovokasi, tapi berikanlah solusi. Gampang kok urusan PSN sama PIK itu, tinggal kamu kalau ada masalah kamu mengadu, nggak usah mengadu ke saya lah kata yang ngomong, mengadulah ke Cak Ovi, ketua umum BKN itu. Silakan mengadu ke sana, nanti akan dibantu, kan itu. Carikan solusi, jangan mendengarkan narasi-narasi yang provokasi. Gitu loh. Maaf, sudah dong. Bonus sekali lagi Gus, penting jenengan ini. Persatuan Bendera itu mencerahkan. Maaf sekali lagi. Gus Rofiq tadi mengatakan bahwa Gus Rofiq manusia tidak tergantung dengan siapapun, dalam hal ini tidak punya utang budi gitu. Ini kan bentuk lain daripada manusia merdeka, Gus. Ngomong-ngomong tentang manusia merdeka, saya ingat statement, cuman merdekanya Gus Rofiq itu dengan data gitu loh. Kan saya ingat namanya saudara Khozinuddin kan itu, yang sebagai manusia merdeka kan gitu. Cuman kan merdekanya ini perlu dicek dan recheck gitu Gus. Gus Rofiq mengagumi tokoh bapak bangsa Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, yang terkenal sebagai tokoh plural, tokoh yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika Gus. Sebagaimana saya kemarin juga tahu, Gus Rofiq sangat peduli dengan kebinekaan NKRI. Dan aneh, tapi untuk saudara Khozinuddin ini kan selalu menggaung-gaungkan info ancaman tidak bisa dipersulit ibadah, hanya etnis mungkin hanya tidak bisa siar Islam, maaf ya, untuk dipersulit ibadah, maulid nggak boleh, ini nggak boleh dan sebagainya. Bahkan di embel-embel takbir. Nah, ini kan kemarin juga tahu Gus Rofiq sangat peduli dengan kebinekaan NKRI. Dan aneh, tapi untuk saudara Khozinuddin ini kan selalu menggaung-gaungkan info ancaman tidak bisa dipersulit ibadah, hanya etnis mungkin hanya tidak bisa siar Islam, maaf ya, untuk dipersulit ibadah, maulid nggak boleh, ini nggak boleh dan sebagainya. Bahkan di embel-embel takbir. Ini seolah-olah giringan ini kan kalau enggak, ini menurut Gus Rofiq gimana? Saya anggap ini orang kurang banyak minum sih menurut kurang saya. Kurang banyak minum, oke. Jadi untuk siar agama zaman sekarang ini nggak perlu teriak-teriak pakai corong, pakai mimbar. Mau maulutan sama satu keluarga, mau baca tiba sama keluarga bisa. Beli aja di perumahan PIK itu. Kalian mau siar model apa bisa. Siar itu ada punya handphone, terus kemudian Anda TikTok-kan, Anda YouTube-kan, disebarluaskan, sudah bisa. Itu. Jadi ini orang
nggak pernah tabayun. Ini orang nggak pernah bertanya, ini orang nggak pernah klarifikasi, hanya satu pintu saja, tidak di pintu lainnya. Ya. Padahal Pak Aguan, mohon maaf nih, ada orang yang berkata bahwa Pak Aguan itu sampai ngomong begini, negara kita ini kan mayoritas Muslim, ya. Nah di PIK itu kan mau dibangun tempat peribadatan seluruh agama. Ya. Nah di lahan 5 hektar. Ya. Tapi apa? Saya mendapatkan cerita dari teman, Pak Aguan itu minta khusus agama Islam karena mayoritas. Ya. Beliau menyediakan lahan 4,2 hektar. Free dan dibangunkan oleh beliau. Luar biasa, Gus. Nah, kemudian tempat ibadah lain dibangun di tanah 5 hektar. 5 hektar dibagi Ya. 5 Di luar Islam. Di luar Islam. Luar Ini biasa. kan harusnya kan diapresiasi. Iya. Kalaupun ada masalah ya dikomunikasi. Apa sih yang nggak bisa? Karena nggak mungkin Pak pengusaha mau melakukan hal-hal tindakan-tindakan sewenang-wenang, tindakan melanggar hukum sekelas pengusaha besar Pak Aguan tidak akan. Ya. Terima kasih Ya. Gus Rofiq Mukhlis, Cak Ofi, Siap. Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara, leader Nahdien Indonesia. Siap. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.